Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini Selasa 3 Mei 2022 berjudul Injil dan Keinginan. Bahan bacaan kita terambil dari Yakobus 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kunci untuk memahami pertumbuhan iman bukan terletak pada apa yang saudara tahu atau percaya. Saudara tahu dan percaya berbagai doktrin Alkitab, tetapi saat menghadapi kesulitan, cobaan dan konflik, respon saudara hampir tidak pernah digerakkan oleh pengetahuan dan kepercayaan saudara, bukan? Nah, pertumbuhan iman saudara ternyata terletak pada apa yang saudara inginkan. Keinginan memaparkan kondisi hati saudara. Saudara tidak akan benar-benar mencintai Allah sampai keinginan saudara diubah untuk menjadi lapar dan haus akan Dia, sebagaimana diuraikan panjang lebar dalam Mazmur 73. Merenungkan apa yang diuraikan Yakobus di atas, maka ada beberapa prinsip penting berkaitan dengan keinginan saudara. Yang pertama, bahwa keinginan adalah akar dari masalah pribadi dan antar pribadi. Keinginan untuk mendapatkan kekuasaan, penerimaan, kenyamanan, dan kontrol sedemikian rupa menjadi motivasi yang berkecamuk dalam hati saudara. Yang kedua, masalah utama keinginan itu ada di dalam, bukan di luar kita. Masalah keinginan ada di dalam diri kita, bukan di luar. Maka sangat konyol ketika kemudian dengan mudah saudara menyalahkan lingkungan atau orang lain. Yang ketiga, keinginan itu jahat bukan pada jenisnya tetapi pada kadarnya. Alkitab tidak melarang saudara memiliki keinginan yang ditangkap oleh indera saudara. Namun demikian keinginan tersebut menjadi berdosa bila menurunkan Kristus sebagai Tuhan lalu menuhankan keinginan tersebut. Yang keempat, keinginan saudara akan selalu dipengaruhi oleh kedagingan, dunia, dan iblis. Saya menyebutnya sebagai unholy trinity. Trinitas yang tidak kudus yang akan sedemikian rupa berkecamuk di dalam diri saudara. Mempengaruhi saudara sedemikian rupa sampai saudara jatuh dan mentuhankan keinginan tersebut. Yang kelima, Allah mengubah dengan mengubah orientasi keinginan saudara. Allah mengubah keinginan saudara bukan dengan cara membunuhnya atau memenuhi keinginan tersebut. Tetapi Allah melakukan transplantasi hati sehingga arah keinginan saudara berubah total. Ke siapa dan kemana? Jelas, kepada Kristus. Keinginan kepada Kristus akan membuat segala hal-hal lain akan hilang daya tariknya. Jadi bagaimana? Injil menegaskan kepada saudara bahwa di dalam Kristus, saudara dan saya, manusia dengan segala keinginan, akan menemukan pemenuhan dan sukacita dan bagaimana seharusnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau keinginan kami membuat kami tidak mentuhankan Engkau, tetapi justru mentuhankan keinginan kami tersebut. Melalui bagian firman Tuhan ini kami diingatkan bagaimana Engkau mengubah kami melalui pengorbanan Putra-Mu Yesus Kristus, agar bukan lagi keinginan kami yang menjadi Tuhan, tetapi Engkau satu-satunya yang menjadi Tuhan. Kristus menjadi Tuhan atas hidup kami, dan di sanalah kami menemukan sukacita dan pemenuhan yang sejati atas segala keinginan kami, atas apa yang benar, atas apa yang berkenan yang Tuhan mau bagi hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan untuk Injil yang mengingatkan kami akan hal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.